Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi bercerita tentang pengalaman angkernya Pulau Kabaena pada zaman dahulu. Pada kesempatan ini yang kita akan bahas adalah angkernya tempat yang disebut Sakuna. Di mana ini daerah atau tempat yang disebut Sakuna? Sakuna ini adalah tempat di antara kampung Enano dan Ulunggura. Ini Sakuna. Yaitu setelah kita menyeberang dari jembatan, ada jembatan di Enano itu, jembatan yang menurun dan memasuki daripada hutan kayu besi. Kalau kita dari Enano, di sebelah kiri kita adalah jurang dan di sebelah kanan adalah tebing. Inilah tempat yang disebut Sakuna, lewat daripada hutan kayu besi. Di sini juga ada angkernya atau yang biasa ditemui orang keanehan. Di antaranya yang saya pernah dengar cerita orang adalah kalau berjalan di situ dan malam itu biasa tengah-tengah malam kan orang itu jalan tengah malam zaman dahulu jalan kaki atau naik kuda, tidak ada naik motor karena jalanan juga masih jalan yang rusak, jalan setapak pada zaman dahulu, dan masih banyak hutan-hutan yang menutupi jalan. Kalau kita lewat di sekitar situ, tidak bisa kita sembarang berbicara atau sembarang melempar atau mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Di situ sering terjadi kedengaran orang yang mengorok, menggenggere. Dia bilang itu kan mengorok itu orang tidur, tapi ini menggenggere. Menggenggere itu dia bilang bahasa suku Ketua Kabaena itu seperti ini bunyinya. Oh. Itu menggenggere atau mengorok. Itu yang biasa kedengaran di situ. Itu ditakut-takuti kita. Biasa itu kedengaran di situ. Atau ada juga yang biasa kedengaran itu seperti orang yang menyapu di tengah hutan. Kedengaran suara sapu, tapi seperti orang yang tarik-tarik daun kering. Tarik-tarik itu daun kelapa yang kering. Kita lihat kan tidak bisa, gelap. Maupun kita lihat itu tidak akan kelihatan, tapi ada kedengaran. Ketika kita perhatikan, hilang suara. Nanti kita jalan lagi, kedengaran lagi orang yang tarik-tarik daripada daun kering di bagian bawah. Itu di bagian bawah. Itu tengah malam. Yang masuk akal ada orang di jurang, di tebing mau turun tarik-tarik daun di situ. Seperti itu bunyinya daun kelapa yang sudah kering yang ditarik. Laksana kedengaran orang menyapu. Itulah yang biasa dijumpai di sekitar daripada Sakuna. Dan juga itu di samping itu kedengaran orang yang seperti tarik-tarik daun kering, juga di Sakuna ini biasa kita dengar orang yang mehou, katanya orang bahasa suku Ketua Kabaena itu, berteriak seperti ada yang dipanggil, padahal ini tengah malam. Tapi kedengarannya bukan di jalanan, tetapi di tebing, di atas pohon. Itu biasa seperti dia panggil kita. Dia bilang, "Hu!" Itu mehou namanya itu. "Hu!" Seakan-akan ada yang dia panggil atau dia jawab. Itu tengah-tengah malam kalau lewat di situ. Jadi kalau sudah kedengaran seperti itu, kita mulai minta permisi bahwa tolong itu diajarkan kita di sana itu tidak boleh memaki, tidak boleh menjawab. Dan begitu, jangan dijawab. Kan biasa kita menjawab kayak kita punya teman itu tidak boleh, jangan dijawab. Yang saja, dan kita bicara sendiri saja bahwa saya ini kita panggil Mbue di sana itu. Saya kasihan ini Mbue yang akan lewat cucumu. Tolong jangan ganggu saya. Saya ini mau pergi mencari hidup. Ya, saya ada lewat ini karena ada kita, makanya saya berani.
Siamon Saruna Ako sama Mbue, itu bahasa-bahasa biasa saja yang kita ucapkan. Alhamdulillah kalau kita begitu tidak apa-apa. Tapi kalau sembarangan ya itu yang saya bilang, pulang sudah muluai loh. Itu sudah keluar lidahnya, tidak akan bisa bicara lagi orang. Kalau salah-salah kita bertindak atau berkata-kata, sehingga itu di Kabaena itu diajarkan, dinasihati anak-anak itu jauhkan diri dari memaki-memaki, karena memang itu bukan budaya suku Kotua Kabaena itu suka memaki-memaki atau kata-katai orang. Jadi kalau ada yang pintar kata-katai orang itu bukan suku Kotua Kabaena itu, karena budaya di sana itu dia jauhkan itu untuk mau maki-maki dan untuk kata-katai orang. Banyak cara-cara lain yang bisa kita sampaikan selain daripada kata-katai orang dengan bicara-bicara kotor. Itulah ciri khas dari suku Kotua Kabaena. Entah sekarang ini masih dipertahankan atau tidak, karena anak-anak sekarang kan sudah bergaul juga dengan orang-orang lain yang tidak sama daripada kebiasaan. Jadi begitulah pengalaman orang yang pernah saya dengar tentang daerah yang disebut Sakuna, yang berada antara Desa Enano dan Desa Lungkura. Kenapa disebut Sakuna? Ini kan perlu juga kita ketahui sama dengan Emeroro. Karena Emeroro itu karena kali yang gemuruh, yang meroro. Nah, sementara Sakuna ini disebut Sakuna karena pernah ada peristiwa di situ. Pernah ada peristiwa di tempat itu, yang orang yang bernama Sakuna meninggal secara mendadak di tempat itu secara tiba-tiba, tidak ditahu penyebabnya apa. Mungkin karena diakibatkan tindakannya yang tidak wajar sampai meninggal dan badannya biru seperti habis dipijit-pijit. Itulah sampai tempat itu dijuluki Sakuna, karena ada orang yang bernama Sakuna yang pernah meninggal di tempat itu, sehingga tempat itu ditakuti orang, dianggap keramat. Jangan sampai itu yang menggengger itu sudah rohnya Sakuna yang bilang itu jangan sampai sudah rohnya itu yang menggengger dan yang berteriak bilang ho. Jangan sampai itu adalah roh daripada Sakuna yang mati secara misterius di tempat itu, sehingga tempat itu disebut Sakuna. Jadi untuk kali ini, apabila ingin mendengarkan daripada atau mengikuti daripada cerita-cerita masa lalu tentang Pulau Kabaena, maka silakan di subscribe channel YouTube ini, channel suku Kotua Kabaena, untuk selalu kita mengikuti tayangan-tayangan kami selanjutnya. Untuk sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.